Shalom, semangat pagi. Di pagi hari yang Tuhan berikan ini, mari kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam program Morning Call GPIB. Dari saya, Pendeta Ratnalisa Tangkilisan Sambunu, Pendeta Jemaat di GPIB Gideon Kelapa 2 Depok. Mari Bapak Ibu, saudara, anak-anak terkasih, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan hari yang baru. Kami bersyukur dan rindu untuk diberkati oleh firman-Mu. Maka mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan dan mampukan kami juga untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab di pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 14 ayat 19 sampai 20 yang akan saya bacakan menurut Alkitab terjemahan baru 2. Firman-Nya menyatakan, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Segala sesuatu suci, tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Sahabat GPIB, kata damai sejahtera sangat sejuk di telinga kita, tetapi pada prakteknya damai sejahtera itu butuh upaya serius untuk hal tersebut sungguh-sungguh ada. Mengapa? Karena dunia ini sudah tercemar oleh dosa yang banyak ditimbulkan oleh kedagingan manusia. Ada keegoisan, ada ketamakan, ada iri, ada dendam, ada curi, ada eksploitasi yang berdampak sangat luar biasa. Timbul peperangan, timbul perpecahan di keluarga, gereja, masyarakat, timbul kecewa, timbul kesedihan, timbul luka batin, timbul bencana alam, timbul penyakit, dan bahkan juga dapat menimbulkan kematian. Jadi untuk kita ada dalam kondisi damai sejahtera, tidak ada perpecahan, tidak ada pertentangan, tidak ada perang, yang ada adalah keutuhan, kebaikan, dan keberhasilan di segala bidang kehidupan kita. Kita tidak bisa dapat semua ini jika hanya diperkatakan saja atau tinggal sebagai sebuah teori. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh, dan tidak bisa juga dengan hanya memakai kekuatan manusia kita. Karena kita tahu kemampuan manusia kita terbatas. Roh kita penurut, tapi daging kita lemah. Untuk itu kita harus melibatkan Tuhan. Roma 14 ayat 19 sampai 20 mengajarkan kita tentang harus ada upaya yang sungguh kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera. Dikalimatkan dengan dalam bacaan kita,
marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kata mengejar dalam struktur bahasa Yunani menggunakan bentuk aktif dan present. Itu artinya sebagai umat Tuhan kita dituntut untuk secara aktif, terus-menerus, tekun, setia, tidak gampang putus asa walaupun ada susah untuk mengejar sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Artinya segala sesuatu kita mau upayakan walaupun itu tidak mudah. Ada pengorbanan mungkin, atau belum sempurna untuk sampai ada dalam damai sejahtera. Tetapi kita tidak akan menyerah untuk semuanya itu bisa terwujud dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan orang lain. Bentuk konkretnya dikatakan di ayat 19 dengan mengupayakan hal-hal yang berguna dan saling membangun. Apa itu? Contoh, mau sabar ketika ada kemarahan ditujukan pada kita. Mau tetap mengusahakan berbuat baik pada seseorang yang tidak baik pada kita. Bahkan mau melepaskan pengampunan. Mau rendah hati ketika kita ada dalam kesuksesan dan keberhasilan. Sehingga kita tidak jumawa dan jatuh dalam dosa kesombongan atau meremehkan orang lain. Lalu di ayat 20 melengkapi. Saya kalimatkan dengan seperti ini. Dengan tidak mempersoalkan hal-hal yang tidak prinsip dalam membangun iman. Contohnya apa? Kalau dikaitkan dengan makanan, yaitu dalam kegiatan peribadahan bersama, entah itu di ibadah keluarga, contoh, atau di ibadah pelkat, atau di ibadah syukur, atau di ibadah hari-hari raya gerejawi, biasanya timbul persoalan-persoalan kecil atau teknis. Misal, hanya karena berbeda pendapat, contoh, beda pendapat soal makanan, apa jenis makanannya, berapa harganya, siapa yang dipercayakan untuk menanganinya, terjadi saling melawan. Apalagi jika soal makanan ini, mohon maaf, dijadikan sebagai proyek bisnis, sehingga banyak yang saling berebut untuk dapat proyek pengadaan makanan di gereja. Dan banyak hal contoh. Ini kan persoalan sederhana dan tidak prinsip. Tetapi bisa jadi tidak sederhana ketika keegoisan dinomor satukan daripada mengupayakan kesepakatan dalam mendapatkan mana yang terbaik untuk diputuskan bersama. Bukankah kasus serupa ini banyak terjadi dan mungkin terjadi dalam bentuk cerita yang lain? Bukan soal makanan saja. Ada banyak kasus di mana anak-anak Tuhan dalam persekutuan sering bertikai dalam hal-hal yang bahkan tidak prinsip dan melalaikan hal-hal yang semestinya itu prinsip yang sebenarnya membangun iman. Apa sih yang membangun iman?
yang penting dalam persekutuan dan menghadirkan damai sejahtera? Bagaimana kita harus saling menopang? Bagaimana kita mau saling melengkapi dengan segala berbagai karunia-karunia, bakat, talenta yang ada di dalam kehidupan masing-masing kita. Bagaimana kita mau saling menajamkan kemampuan yang ada pada kita dengan berbagai ide, pikiran kreatif, berbagai karunia, bakat, talenta yang Tuhan beri untuk kemajuan tubuh Kristus, kemajuan persekutuan bergereja kita, sehingga tidak ada yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Sahabat GPIB, persekutuan adalah wadah kita untuk merawat iman dan melatih otot-otot rohani kita untuk semakin ahli dalam menjalankan kehendak Bapa, terutama tentang hidup yang mengasihi Dia dan sesama, guna melahirkan hubungan dan suasana damai sejahtera dengan Tuhan dan sesama. Jadi, untuk membangun persekutuan rohani yang kuat, maka kita harus punya kerendahan hati untuk tidak hidup mengandalkan ego kita dan bersedia mematikan kedagingan kita yang bisa melukai hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Dan kita tahu semuanya, itu harus kita mulai dengan meminta kasih Tuhan untuk menjadi bagian dalam hidup kita, supaya kita dimampukan untuk punya kasih Tuhan dalam persekutuan yang membangun damai sejahtera. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri atau kemampuan kita, tetapi kita membutuhkan kasih Tuhan yang mampu untuk mempersatukan dan mengikat kita. Efesus 4 ayat 16 menyatakan itu. Kasih Tuhan memampukan kita untuk menerima perbedaan yang ada di antara kita sebagai satu persekutuan orang percaya di tengah gereja maupun komunitas Kristen. Karena Tuhan menghadirkan gereja sebagai proyek konstruksi tempat kita bangun iman, bangun persekutuan, bangun pelayanan yang memuliakan Tuhan, bukan mempermalukannya. Gereja bukanlah tim penghancur rencana dan misi Tuhan, khususnya dalam menghadirkan damai sejahtera. Itu yang menjadi catatan kita. Jadi sahabat GPIB, mari kita perjuangkan persekutuan kita untuk menjadi tempat yang saling melayani, saling melengkapi dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Mari sahabat GPIB, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami sebagai gereja Tuhan yang mau membangun damai sejahtera dalam hidup kami bersama dengan banyak orang, terutama dalam persekutuan bergereja, agar Tuhan dipermuliakan. Jadi ini kami Tuhan, bentuklah hidup kami seperti yang Tuhan mau. Hari ini kami akan menjalankan aktivitas kami sepanjang hari. Berkatilah dan jauhkanlah daripada yang jahat. Ini hidup dan penghidupan kami. Ini hidup
dan juga persekutuan kami, jemaat GPIB. Kami taruh dalam tangan kasih Tuhan yang memelihara dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.